Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi di channel kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tipe data pada Dart ya. Kita akan membahas yaitu tentang tipe data string. Apa sih itu tipe data string? Yuk kita cekidot aja. Teman-teman buka project yang kemarin ya di IntelliJ IDE-nya. Yang ini nih project yang kemarin tipe data. Nah, halo teman-teman, buat file baru nih. Seperti biasa, string. Oke. Teman-teman klik yang namanya void main. Nah, kemarin kan kita udah pernah menggunakan tipe data string ya, yaitu seperti ini. String nama misalnya. Nah, string ini bisa menggunakan kutip 1 atau kutip 2 ya. Teman-teman terserah aja sih. Di sini saya tulis nama saya. Nah, lalu apa aja yang bisa kita lakukan dengan tipe data string ini? Pertama, kita bisa mengubahnya menjadi huruf kecil semua ya. Di sini saya kasih komen mengubah menjadi huruf kecil. Perintahnya gimana caranya? Nah, kita ketik print lalu nama dot to lowercase. Nah, to lowercase ini gunanya untuk mengubah menjadi huruf kecil. Kita klik kanan aja, kita run. Nah, udah jadi huruf kecil semua ya. Nah, lalu ada lagi kita bisa mengubah menjadi huruf besar atau huruf kapital semua dengan cara ini mengubah menjadi huruf besar atau kapital. Kalau tadi kan to lowercase menjadi kecil ya. Di sini kita petak lagi print nama dot to uppercase. Nah, uppercase ini fungsinya untuk menjadikan ke huruf kapital atau huruf besar. Nah, ini udah muncul. Nah, akhirnya kita itu aja. Kita sampingin. Nah, lalu di sini ada yang namanya fungsi length. Length itu apa? Length itu untuk mengetahui panjang string itu berapa karakter ya, atau berapa hurufnya. Mengetahui, kita buat komen di sini panjang string. Cara print nama dot length. Taran. Nah, 19. Gimana cara ngitungnya 19? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi karakter huruf ini ada 19 termasuk spasi ini ya. Spasi ini dihitung satu karakter ya. Spasi ini dihitung satu karakter. Oke. Kita lanjut lagi. Bahas yang namanya replace all. Replace all itu apa? Kita print di sini. Nama dot replace all. Nah, ini kan di sini kita lihat from dari. Nah, ini tujuannya. Nah, ini kita komen aja, kita bikin komen aja biar gampang. Mengganti dari variabel nama ke jurusan. Nah, ini kita
buat dulu di sini yang namanya string jurusan. Nah, di sini kita bisa pakai yang namanya kutip 2 ya. Informatika misal. Nah, ini kan from-nya dari apa? Misalnya kita mau replace dari nama ke jurusan. Oke, kita run. Nah, ini udah otomatis berubah ya. Jadi ngubah dari nama ini ke variabel jurusan. Itu fungsi dari replace all. Nah, kita lanjut lagi bahas di sini print nama dot starwidth itu apa? Jadi starwidth itu untuk mengecek ya, mengecek apakah nama ini dimulai dari huruf A. Nah, di sini kita klik aja nih A. Mengecek karakter akhir dari sebuah karakter awal bukan akhir. Ini kan start awal dari sebuah variabel. Nah, ini kita coba run. Nah, ini true ya. Kenapa true? Ini karena A-nya huruf besar. Sesuai dengan ini, A-nya huruf besar. Lalu kalau kita ganti huruf kecil gimana, Mas? Kita ganti coba huruf kecil. Nah, akan nampil false. Kenapa kok bisa false? Karena di Dart itu sifatnya case sensitif ya. Jadi kalau kita ini nggak sesuai dengan yang kita panggil di sini, nah dia akan otomatis mencetak false. Jadi salah gitu. Nah, sama aja dengan fungsi satunya lagi. Ini kan start with nih. Ini kita bisa pakai yang namanya jurusan dot end width. Misalnya end width-nya kita pakai yang namanya K misal. Nah, ini kan di akhirnya bukan K nih, di akhirnya A nih. Nah, kita run lagi. Nah, kan muncul false karena akhirnya bukan A. Nah, kalau ini untuk mengecek karakter awal dari akhir dari sebuah variabel. Nah, coba kita ganti yang namanya A. Nah, kan muncul true seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Kalau ini kan start di awal dan ini di akhir. Kalau ininya A-nya. Nah, coba kita ganti dengan I besar di depan ya. Kan di depan I besar nih. Nah, false juga. Karena ini di akhir. Nah, jadi gitu sih fungsinya. Yang namanya start with dan end with. Lalu kita akan bahas lagi yang namanya substring. Substring. Substring itu apa? Substring itu bentar, ini saya buat di sini string 1 dan kelima. Oke. Substring menyeleksi karakter berdasarkan indeks. Nah, jadi ini kalau kita ini kan jadi indeks itu bentuk indeks itu seperti ini. Jadi nanti kita bahas juga di video selanjutnya mungkin bentuk indeks seperti ini. Bentuknya list seperti ini ya, list.
Misalnya kita punya list seperti ini. Dan ini bentuk indeks nih. Indeksnya seperti ini. 0, 1, 2, 3. Nah, indeks ini selalu dimulai dari angka 0 ya. Indeks selalu dimulai dari angka 0. Select selalu mulai dari, bukan dari angka 0, dari 0. Sorry. Nah, ini kita coba run apa hasilnya. Nah, hasilnya adalah ndi. Jadi di sini kita kan mau menyeleksi baris ke 1 nih. Ini kan ini 0, ini 1. Sorry. Ini 0 nih, ini 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Ini indeks ke 5 sini. Berarti kita cuman ini yang ininya doang nih. NDI. Jadi yang kita print yang ini nih. NDI-nya ini nih. Karena semua sampai indeks ke 5. Nah, ini enggak dihituin yang T-nya ini. Nah, gitu aja. Kalau lebih begitu fungsi dari substring. Nah, lalu apalagi kita akan bisa lakukan dengan string? Kita bisa compare. Maksudnya compare itu apa? Jurusan .compare to. Nah, kita run. Loh, kok munculnya angka 1, Bang? Nah, di sini fungsi compare tuh, nah di sini ada, saya bikin komentar aja ya. Sorry, komentarnya bentuknya seperti ini aja nih. Jadi kita ini aja 1. Jika nilai yang dikembalikan kurang dari 0, maka string pertama memiliki posisi kamus terlebih dahulu. Lalu kedua, jika nilai yang dikembalikan sama dengan 0, maka kedua string memiliki posisi kamus yang sama. Nah, lanjut ke 3 syarat-syaratnya. Jika nilai yang dikembalikan lebih dari 0, maka string kedua yang dikirimkan memiliki posisi kamus terlebih dahulu. Oke, maksudnya ini apa? Ini kan tadi kita udah cetak 1 nih. Jika nilai dikembalikan kurang dari 0. Nah, ini kan lebih dari 0 nih. Jika dikembalikan sama dengan 0. Nah, jika dikembalikan lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 ya. Ini kan jurusan nih. Jurusan kan di kamus secara di A, B, C, D itu kan huruf I ini lebih besar ya dari huruf A ya. Jadi
ini yang akan dicetak 1. Nah, coba kalau kita ubah di sini yang namanya nama, terus di sini kita compare ke jurusan, pasti hasilnya kurang dari 0 karena memiliki posisi kamus yang terlebih dahulu. Coba kita run. Nah, kurang dari 0 ya, min 1 atau kurang dari 0. Karena nama ini memiliki kamus terlebih dahulu nih, jadi nilainya kurang dari 0. Nah, ini lebih dulu, kan di alfabet kan lebih dahulu nih. Nah, kalau I ini kan kedua. Nah, kita coba kalau misalnya kita samain nih jadi Indi. Apa yang akan terjadi? Nah, min 1. Kok tetap min 1 ya? Nah, kurang lebih sih seperti itu sih. Cara ininya ya. Ini coba kita balikin lagi. Nah, 0. Sorry tadi saya salah. Jadi kita bandingkan nih antara nilai nama jurusan ini dengan jurusan lagi. Jadi tetap 0 hasilnya. Kalau kita compare jurusan dan jurusan. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, di sini kita akan lanjut yang namanya ke contents. Kita coba yang namanya contents. Nama.contents. Ntar, ini saya ganti lagi. True. Kenapa true? Karena depannya ada, bukan depannya. Jadi karena di sini ada yang namanya nama Andi. Ada karakter Andi, ya kan? Nah, atau ada string yang namanya Andi. Jadi di sini namanya mengecek apakah ada kata tertentu. Nah, dengan cara contents ini. Nah, coba kita ini ke misalnya bejo. Ini kan udah true nih. Nah, bejo nggak ada, jadi dicetak false. Karena namanya di sini bejo nggak ada karakter yang dengan nama bejo. Nah, itu. Kita lanjut yang namanya trim. Trim itu apa? Jadi print nama dot trim. Menghilangkan spasi di depan maupun belakang pada variabel string. Nah, ini belum kita kasih spasi. Misalnya kita kasih spasi di sini. Ini juga belakangnya kita kasih spasi. Kita run lagi. Nah, tidak terjadi apa-apa ya, karena udah hilang ya spasinya ya. Ini kita kasih spasi nih, tapi di sini nggak dieksekusi spasi nih, udah hilang. Nah, terus ada lagi perintah yang namanya print nama dot trimRight. TrimRight itu apa? TrimRight itu kita hilangin spasi dari kanan. Jadi menghilangkan spasi dari kanan menggunakan trim right. Kita run. Nah, bukan menghilangkan, ini menambahkan spasi. Nih, trim right ya kan. Lalu ada yang namanya print nama dot trim left.
Jadi trim left itu apa? Trim left itu ya dari sebelah kanan, sebelah kirinya sekarang. Nggak kelihatan ya ini ya. Tuh. Jadi gitu fungsi trim ini. Lalu ada lagi yang namanya kode unit. Nama .code unit add. Nah, code unit add ini apa? Misalnya 1. Misalnya kita mau ini ke indeks ke 1. Wah, kok 65 nih, ya kan? Nah, di sini indeks ke satunya kan ini ya, dia kenapa 65? Ini karena di sini 65. Nah, ini 65 itu A. Jadi di sini heksadesimalnya A, apa carnya itu A. Jadi A itu 65. Jadi ke binary code gitu ya. Kita ubahnya jadi ke binary code gitu. Oke. Di sini mendapatkan nilai desimal. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita pakai yang namanya .index of. Index of itu apa? Index of itu adalah menampilkan indeks dalam karakter string. Jadi misalnya I nih, ya kan? Nah, itu koma. Taran 0. Nah, I ini berada di indeks ke 0. Nah, coba kalau kita I-nya kita ganti I kecil. Nah, berada di indeks ke 8. Ini kan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener kan? Ya. Tuh, di indeks ke 8. Menampilkan indeks dalam karakter string. Print. Terus kita bahas lanjut lagi, tambahin lagi yang namanya is empty. Jadi is empty itu apa? Nah, ini kan ada is empty, ada not empty, is empty ya kan. Nah, kita buat dulu yang namanya variabel jumlah di sini nih. Var jumlah sama dengan kutip 2 aja di sini. Terus sedikitnya kita buat yang namanya jumlah tick is empty. Kita print di sini. Nah, ini hasilnya kan true nih. Nah, ini mengecek apakah variabel jumlah kosong. Jika iya, cetak true. Nah, ini kalau variabel jumlah ini kan 0 ya, sama aja 0, jadi nggak ada nilainya. Nah, kita print, coba cetak. Nah, ini hasilnya adalah true. Nah, terus kalau misalnya print, kita bikin yang di sini namanya variabel jumlah 2 misalnya. Jumlah 2 kita kasih aja nilainya 30. 20 kan. Nah, di sini sorry, ini salah nih. Print jumlah 2 dot is not empty. Oh, nggak bisa, sorry. Ini bukan. Jadi tetap bikin ini jumlah titik is not empty.
Nah, false. Jadi apakah variabel jumlah ini memiliki nilai, ya kan? Di sini apakah variabel mengecek is not empty itu mengecek apakah variabel jumlah memiliki value atau nilai. Nah, jika dia tidak memiliki nilai, nah dia akan cetak false ini. Nah, mungkin itu aja pembahasan saya, cukup panjang ya mungkin ya untuk teman-teman. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Kelas Coding. See you.